Oke, jadi untuk pertemuan hari ini ya, tanggal berapa tuh? 20. Tanggal berapa sekarang, Kak? 18. Tanggal 18 ini kebetulan Bapak ada pekerjaan di Taman Cimalem Resort ya. Jadi Bapak tidak menyelenggarakan perkuliahan secara offline, namun kali ini Bapak akan memberikan panduan ya melalui link YouTube ini. Jadi dari mahasiswa sudah mendapat mengenai apa sistem pembentuk definisi ya atau sistem pembentuk teori yang Bapak bilang itu mulai dari teori pokok, teori cabang, hingga teori rantingnya ya, yang paling kecil ya, sehingga dia membentuk seperti akar ya, atau diagram. Yang berikutnya lagi adalah teori pariwisata. Kita sudah memilih ya beberapa teori pariwisata yang kemarin itu dari kalau nggak salah dari Blogspot ya. Juga kita sudah membahas mengenai teori 4A, atraksi, aksesibilitas, amenitas, hingga ancillary. Juga ada beberapa hal yang menjadi target di dalam perkuliahan ini, yaitu dapat dilihat ya di samping Bapak ini. Inilah yang menjadi uh, harapan dan target kita ya di dalam pelunasan mata kuliah ini, agar seluruh kompetensi kalian itu terpenuhi ya. Jadi kita juga udah praktek. Di sini Bapak ingin kalian itu membuat melakukan praktek ya, perjalanan berdasarkan kelompok. Kelompok kalau bisa maksimal itu 6 orang di dalamnya, maksimal ya, maksimal 6 orang di dalamnya. Dan kalau seandainya pun ada sebuah apa itu namanya hal, itu boleh 7, boleh 5 ya, tergantung situasi. Tetapi Bapak tentukan 6. Kalian itu melaksanakan teori 4A itu, dan buat itu isiannya. Misalnya kalian ke sebuah lokasi, atraksinya apa di situ? Atraksi alamnya, atraksi budayanya, atraksi buatan manusianya, ataupun atraksi kolaboratif ya. Bisa saja dia seperti misalnya pertanian, dia alam, tetapi juga ada dia di situ mata pencaharian eh, masyarakat setempat, di mana mata pencaharian merupakan salah satu unsur dari 7 unsur budaya ya. Jadi ada pertanian itu ada alam dan budaya, dan biasanya dikolaborasikan dengan kalimat agrowisata ya. Begitu juga seterusnya ya. Jadi atraksi alam, budaya, buatan manusia di tempat tersebut. Kolaboratif ya. Berikutnya lagi aksesibilitasnya. Ceritakanlah mengenai aksesnya, mobilitasnya ke tempat tersebut, jarak tempuh, dokumen perjalanan yang harus ditunjukkan misalnya ya. Tapi karena kita tidak keluar negeri, ya tidak perlu untuk menunjukkan dokumen perjalanan seperti paspor, visa, dan hal-hal yang lain. Kalau seandainya masa COVID kemarin itu, di mana orang melakukan perjalanan, kalau bisa menunjukkan bukti telah melakukan apa itu namanya eh, apa penanganan COVID itu, ya apa namanya tuh, kayak surat apa itu namanya, ke aplikasi itu satu, ya peduli lindungi misalnya. Itulah salah satu misalnya dokumen perjalanan digitalnya yang membuktikan bahwa dia itu sudah apa itu namanya kalau virus itu, Kak, kayak kita imunisasi itu sudah, iya, sudah menunjukkan dia itu sudah dapat vaksin. Ah, gitu ya, sudah vaksin kayak gitulah intinya. Itulah salah satu dokumen perjalanannya kalau secara lokal ya atau nasional ya. Berikutnya lagi sistem transportasinya. Di sana itu ditempuh pakai apa? Darat, laut, udara atau luar angkasa, terserah ya. Jadi diceritakan itu. Baru bagaimana dengan sistem keamanan ketika diakses itu ya. Sistem kenyamanan ya, pelayanan di dalam akses tersebut ya. Hal sama seperti kita kalau seandainya kita melalui kapal, kapal itu kan kapal feri misalnya, uh, sis, aksesibilitasnya menggunakan kapal feri. Sistem keamanannya misalnya sudah disediakan sekitar berapa pelampung. Kenyamanannya itu ya, kafenya tidak kotor misalnya di dalam kapal besar itu ya, kapal feri tersebut. Itu dari sisi kenyamanan. Pelayanannya gimana, responsif kah,
atau lama, dan lain sebagainya. Eh, Harga yang ada di dalam apa yang disajikan oleh kapal feri tersebut misalnya ya. Itulah kira-kira. Berikutnya lagi amenities, prasarana pariwisata ataupun sarana pariwisatanya. Sarana pariwisatanya itu misalnya hotelnya, ya, ataupun restorannya. Di luar dari aksesibilitas ya, aksesibilitas angkutan atau transportasi. Di dalam transportasi itu misalnya ada sarana apanya, eh, kenyamanannya itu berbeda dengan yang kita bicarakan mengenai amenities ini ya. Amenities ini seperti hotelnya, bagaimana hotelnya, apakah tidak ada hotel, apakah cuman penginapan, apakah cuman homestay. Nah, diberitahu di sini berapa harganya, fasilitasnya seperti apa saja. Berikutnya adalah ancillary-nya. Ya, lihat dia sumber daya manusianya apa, stakeholder pokoknya misalnya. Kalau stakeholder pokoknya, kalau seandainya kita taruhlah misalnya di pasar buah, stakeholder pokoknya misalnya masyarakat yang menyewakan tunggangan kuda misalnya, karena dia yang secara dampak langsung, yang menjual bunga, yang menjual buah-buahan ya. Nah, itu difoto. Nah, jadi stakeholder kuncinya seperti apa? Ada dinas pariwisata. Kalau seandainya tidak tercapai pun dinas pariwisata tidak ada masalah, karena lokasi wisata yang ada dinas pariwisatanya itu ada lokasi-lokasi tertentu. Contohnya di Pasar Buah. Kebetulan saja di situ dinas pariwisatanya, ada juga di situ tempat wisatanya ya. Jarang-jarang itu lokasi wisata berbarengan dengan dinas pariwisata, kantor resminya lagi ya. Kalau tidak dapat pun kantor dinas pariwisatanya, no problem. Yang penting kalian udah tahu bahwa stakeholder kunci ini seperti pemerintah, dinas yang memiliki wewenang ya. Baru berikutnya stakeholder pendukung. Berikutnya lagi stakeholder pelengkap ya. Kalau ada, kalau tidak ada masalah. Juga mengenai kemampuan mereka. Apakah di sana ada Tourism Information Center? Ya, Tourism Information Center ini pun kalau di Medan sangat kurang Bapak rasa ya. Kalau seandainya kita di hotel itu adalah desk informasi ya, ataupun front office menanyakan mengenai informasi-informasi yang ada di dalam hotel tersebut ya, atau marketingnya atau lainnya lah ya. Jadi stakeholder apa sumber daya manusia ini yang dimana di dalamnya ada stakeholder tentu memiliki berbagai macam skill, berbagai macam jabatan. Nah, bisa kalian uh, apa itu namanya inventarisasi data. Misalnya kita bicara asam kumbang, misalnya kayak gitu, sumber daya manusianya itu mulai dari tiketingnya, mulai dari apa itu namanya, eh, apa kalau hutan kita bilang ranger ya, tapi kalau asam kumbang kita bilang entah penjaga buaya atau ada lagi istilah-istilah tertentu. Berapa orang ya, wawancara bukan menjauh diri. Jadi kita ini riset ya, inventarisasi data ini riset kita ini. Jadi mahasiswa semester 1 kalau bisa membuat dan mencari data mengenai 4A ini. Itu tugas kalian, kalian jalan-jalan. Itu tugas yang Bapak berikan sama kalian ya, 6 orang kurang lebih, jangan terlampau, 8 tidak boleh ya. Kurang dari 6 nggak ada masalah ya. 6, 5, 4. Kalau sendiri pun nggak ada masalah juga ya. Yang penting jangan kebanyakan. Makin banyak orangnya ya tentu biaya itu kita hitung, Bapak hitungannya itu satu mobil saja, anggaplah rental misalnya kalian naik Avanza bareng misalnya kayak gitu kan. Kalau 8 orang kan terlalu penuh. Nah, itulah 6 orang ya. Begitu kira-kira. Coba kalian melakukan aktivitas tersebut dan Bapak tidak mau kalian jauh-jauh ya, walaupun praktek dekat-dekat tidak ada masalah. Istana Maimun no problem, Masjid Raya no problem, karena kita ini masih praktek kecil ya, kayak kita kemarin itu di Pendopo atau di Gedung Pancasila di depan Interkopi, itu masih praktek kecil. Praktek besarnya itu nanti di Desa Rumagalu, itu yang paling jauh, kalau bisa menginap pun di situ satu malam ya. Jadi kalau saran Bapak gak usah jauh-jauh kali ya. Itu saja. Kalau ada pertanyaan bisa nanti disampaikan kepada Komting agar Komting berkomunikasi dengan Bapak. Terima kasih.